Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Peristiwa warga Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat mengeroyok debt collector terekam video amatir. Warga juga melempar 3 motor milik debt collector ke dalam sungai. Diduga warga kesal karena debt collector sering memberhentikan motor milik warga yang melintas. Pengeroyokan berakhir setelah polisi datang dan mengamankan debt collector tersebut. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang dibuang warga ke sungai. Dugaan awal dari permasalahannya yaitu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak debt collector terhadap kendaraan. Kemudian warga kemudian menyerang daripada. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kejadian pengeroyokan terhadap debt collector. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Korban banjir bandang di Adonara, Nusa Tenggara Timur kesulitan minyak tanah. Aksi sejumlah anggota ormas yang membubarkan kesenian Jaran Kepang viral di media sosial. Sebuah pesta di tengah pandemi yang berlangsung di Palopo, Sulawesi Selatan menuai kecaman. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait korban banjir bandang di Adonara, Nusa Tenggara Timur yang kesulitan minyak tanah. Tak hanya minyak tanah, warga yang mengungsi pun mulai kekurangan selimut dan makanan. Seperti inilah saat puluhan korban banjir bandang di Pulau Adonara berjuang demi mendapatkan minyak tanah. Demi minyak tanah, puluhan korban banjir ini rela menempuh medan berlumpur. Kelangkaan pun berimbas dengan harga yang melambung hingga Rp10.000 per liter, padahal dalam situasi normal hanya Rp5.500. Mau beli minyak tanah. Minyaknya susah atau gimana? Susah sekali, memang susah sekali. Dari rumah ke rumah memang tidak ada sama sekali. Sejak bencana ini minyak? Iya. Jadi mama mereka nyebrang ikut mana ini? Ikut itu jalan sana. Mama ini mama punya rumah juga kena atau tidak? Tidak, kita tidak dapat, tapi dampaknya kami dapat semua. Sekarang kalau cari minyak tanah sulit ya sekarang? Belum. Maksudnya sulit mendapatkan? Sulit sekali. Hingga saat ini sejumlah jalan utama dan listrik di Adonara, Nusa Tenggara Timur masih belum beroperasi optimal. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah dan pemulihan pasca bencana bisa berlangsung cepat. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Warga korban banjir bandang di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur sudah 3 hari tinggal di pengungsian. Para pengungsi yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak mengaku kesulitan tidur di pengungsian karena tidur hanya beralaskan terpal. Mereka membutuhkan bantuan tikar dan juga selimut. Salah satu warga juga mengaku dirinya trauma setelah kehilangan tempat tinggal akibat banjir. 3 malam ya. Itu dari mana? Tante mereka dari mana? Bolan. Dari desa Bolan ya? Iya, desa Failuka. Oh, desa Failuka. Ya. Mama, kalau kondisi rumah bagaimana sekarang? Sekarang perlu bersihkan ya, lumpur sedang. Sebanyak 5.271 warga dari 3 desa yang terdampak banjir bandang dievakuasi ke sejumlah tempat penampungan. Dari Malaka, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah video pesta yang dihadiri ratusan orang menuai kritikan dari sejumlah aktivis di Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka menyayangkan kerumunan itu apalagi restoran yang digunakan milik Ketua DPRD Palopo. Video dugem dengan musik DJ untuk merayakan pesta ulang tahun di resto milik Ketua DPRD Palopo yang viral menuai banyak komentar. Dalam video, ratusan orang tak lagi mengindahkan protokol COVID-19. Mereka leluasa berkerumun bahkan tak memakai masker. Mirisnya lagi, pesta ulang tahun diduga dihadiri oleh tim Satgas COVID-19 Kota Palopo, padahal daerah ini masih berada di zona oranye dan pernah masuk ke dalam zona merah, bahkan menjadi klaster lokal. Pesta ulang tahun Andri Amrin bahkan dihadiri tamu undangan dari berbagai kabupaten kota seluruh raya. Saya mau konfirmasi saja mengenai izinnya. Iya. Dari Satgas bagaimana? Izin keramaiannya bagaimana, Bu? Oh, kalau untuk itu tanya sama yang punya tempat nih. Maksudnya? Sama yang punya tempat penyelenggara di sini. Yang punya tempat. Itu ada yang kegiatan siapa? Oh, dari kami sih memang. Itu. Karena dia istilahnya dia yang berkegiatan. Dari kantor minta bahwa yang berkegiatan itu ambil keterangan mengenai izin. Oh, kan kemarin sudah dikonfirmasi sama yang punya tempat bahwa mau ambil izin atau tidak ke polisi begitu, ke Polres. Terus katanya nanti saya yang atur. Namanya yang Pemerintah Kota Palopo sudah menerapkan sanksi bagi pelanggar berupa push up dan denda tunai antara Rp50.000 hingga Rp500.000. Jadi untuk tindak lanjutnya setelah kita bubarkan ini kita berkoordinasi dulu dengan teman-teman yang ada di Satgas termasuk di kepolisian. Nanti kami bisa sampaikan nanti tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Satgas mungkin setelah bertemu dengan teman-teman di Satgas. Kita mau pertemuan dulu. Polisi diharapkan menindaklanjuti kerumunan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Presiden Jokowi menaikkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan royalti lagu atau musik pada 30 Maret 2021. Aturan ini mendapatkan berbagai tanggapan pekerja seni maupun pengusaha hiburan. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu atau musik yang ditekan Presiden Joko Widodo 30 Maret 2021 ditanggapi beragam oleh pekerja seni maupun pengusaha hiburan. Peraturan pemerintah ini mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi seseorang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial. Kini restoran, kafe, pertukuan, serta tempat hiburan lainnya harus membayar royalti lagu yang diputar atau dimainkan kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak kepada manajemen kolektif nasional. Sejumlah musisi menyambut positif peraturan pemerintah ini. Kita yang sudah, ya banyak, Om Rinto, Om Charles, banyak banget pencipta lagu yang kok karyanya masih disetel di mana-mana, orang bisa bisa mendapatkan hasil dari karya beliaunya. Nah, terus yang menciptakan lagunya bagaimana? Jadi omongan panjang di dalam industri musik Indonesia. Karena faktor bagaimana bisa berjalan dengan baik keinginan pemerintah supaya benar dengan sedemikian waktu yang sudah disiapkan. Makanya kalau dari amanah Undang-Undang 28 itu kan cuma 2 tahun PP bisa lahir. Ini sampai 6 tahun. Berarti kan ada kehati-hatian yang dilakukan pemerintah supaya ini bisa berjalan. Namun tanggapan negatif datang dari pengusaha hiburan, restoran maupun kafe. Pengusaha hiburan lainnya menyatakan peraturan pemerintah tentang pembayaran royalti lagu tidak tepat di saat pengusaha hiburan terdampak pandemi corona. Apalagi kesepakatan pembayaran dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sudah dilakukan sejak tahun 2016. Tata cara penggunaan lagu oleh pengusaha hiburan, kafe, restoran maupun pertokoan dapat diajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kasus penutupan akses jalan kembali terjadi. Jalan keluar masuk kawasan industri di Jalan Kemuliaan, Tangerang, Banten ditutup seorang warga karena sengketa sehingga menghambat aktivitas para pekerja gudang. Akses menuju kawasan industri di Jalan Kemuliaan Cipondoh, Tangerang, Banten ditutup kemarin sore dengan pagar beton yang dibuat seorang warga ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang ditutup.
Pagar kayu berisi beton ini tidak menutup seluruh jalan, hanya kendaraan roda 4 atau lebih yang tidak bisa melintas. Blokade jalan ini membuat karyawan pergudangan harus bekerja ekstra. Mereka harus berjalan sekitar 500 hingga 750 meter untuk membawa barang dari gudang perusahaan ke mobil menggunakan troli. Sedangkan menurut ahli waris bernama Edi, pihaknya memiliki surat atas kepemilikan tanah yang ditutup dan legalitasnya telah diakui BPN. Sementara Kecamatan Cipondoh membantah klaim dari ahli waris. Blokade beton yang telah dibuat berkali-kali itu pun akhirnya dibongkar petugas sehingga jalan sudah bisa kembali dilintasi hari ini. Pemilik gudang ternyata itu jalan gitu, menyatakan itu jalan kemuliaan gitu. Berarti kan itu memang jalan umum gitu, jalan umum. Tapi kan dia kepala ahli waris itu mengakunya itu hampir 2 hektar di situ. Jadi yang mana saja saya juga nggak tahu batas-batasnya seperti apa, katanya sih 2 hektar belum pernah ahli waris jual. Kasus sengketa ini sekarang sudah masuk proses hukum di kepolisian karena dua pihak yaitu ahli waris tanah dan pemilik sertifikat sama-sama melapor ke polisi. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video anggota Ormas membubarkan acara kesenian Jaran Kepang di Medan, Sumatera Utara beredar viral. Dalam video tersebut, anggota Ormas terlibat keributan dengan para pemain Jaran Kepang dan warga. Video kericuhan saat anggota Ormas membubarkan acara kesenian Jaran Kepang di Medan, Sumatera Utara beredar viral. Dalam video, salah seorang anggota Ormas meludahi seorang warga karena menolak acara dibubarkan. Aksi saling dorong antara anggota Ormas dan warga tak terhindarkan. Menurut warga, pembubaran acara dilakukan anggota Ormas dengan alasan tidak ada izin. Pas Kepling nanya sama saya, kamu siapa? Kamu siapa? Diam. Kamu usah banyak omong. Dan saya jawab, saya warga sini. Ya setelah saya bilang saya warga sini, dia dengan sengajanya untuk meludahin saya. Bukannya ya ludahnya memang sengaja diludahkan. Sementara Lurah Seisi Kambing mengatakan sudah memanggil anggota Ormas tersebut dan sangat menyayangkan tindakan arogansi. Tetapi sangat kami sayangkan di video viral tersebut ada perbuatan tidak menyenangkan di situ. Oleh karena itu kami juga telah memanggil kepala lingkungan untuk dimintai keterangan supaya kami laporkan kepada Bapak Wali Kota Medan. Warga yang menjadi korban arogansi anggota Ormas akan melaporkan peristiwa ini ke kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sopir nekat beratraksi duduk di jendela sebuah angkot di Cianjur, Jawa Barat terlibat kecelakaan. Kami kembali usai jeda berikut ini.